Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh. Kali ini kita bahas tentang Google Analytics lagi. Tapi bahas apa lagi nih, Mas? Kali ini saya bahas tentang fitur lokasi. Kadang-kadang kita, ya mungkin ada betulnya ya. Kita bahas lokasi mana aja yang paling banyak penjualan. Oke, lokasi paling banyak mana aja yang menghasilkan penjualan. Tapi mereka datang dari mana aja, itu kita juga perlu tahu, benar ya? Jadi mereka misalkan datang dari Surabaya, tapi ternyata penjualan paling banyak Jakarta. Mungkin nggak? Ya mungkin lah, jelas ya. Itu banyak banget variabel yang mempengaruhi. Nah, cuman kali ini saya mau bahas, skupnya itu di fitur lokasi. Dan saya mau bahas tentang why. Nah, ini dia. Kenapa kita harus mengetahui fitur lokasi ini? Banyak sebab. Tapi intinya, setiap saya mempelajari sesuatu atau teman-teman nanti mempelajari sesuatu juga pasti mencari why. Kenapa gua harus belajar Google Analytics? Kenapa gua harus belajar Facebook Ads? Kenapa gua harus belajar Google Ads? Nah, macam-macam seperti itu ya. Jadi saat kita sudah tahu why-nya gitu ya. Ya istilah kenapa kita sholat gitu. Pasti ada sesuatu lah. Kenapa kita hidup? Wow, bahasannya hidup. Tapi kita tahu dari sini fitur lokasi ini, kenapa kita mempelajari fitur lokasi ini gitu. Apa fungsinya kita tahu lokasi ini? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah jelas kita akan memfokuskan di daerah tersebut. Nah, ini dia. Jadi kita tahu, misalkan yang paling ramai saya di sini adalah misalkan sampai ambil contoh adalah Jakarta. Berarti saya akan fokus ke daerah yang di Jakarta ini. Wah, ini kurang ngetas. Nah, berarti saya akan fokus di daerah Jakarta ini. Betul ya? Pertama. Yang kedua adalah mengenal behavior. Nah, ini behavior di daerah tersebut. Misal, saya ternyata paling banyak Jakarta. Kira-kira orang Jakarta seperti apa? Cara belanjanya, cara follow up-nya, kesibukan mereka, gitu kan. Ini kan kita harus penting nih, harus tahu ya. Oke, kita kasih kesibukan mereka gitu kan. Dan macam-macam lah. Waktu mereka. Jadi saat kita follow up semuanya, bukan kayak orang daerah, misalkan kita belanja banyak di Makassar atau belanja di daerah Malang, habis jadi berbeda, atau daerah Bandung. Nah, behavior ini kan kita jadi tahu, bukan sekedar hanya daerah, oh iya Jakarta paling rame, ya that's it, gitu, cuman gitu doang, ya enggak. Kita bisa pelajari behavior, contohnya gitu. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui potensi belanja daerah tersebut relevan enggak dengan sales. Misal, ternyata yang datang adalah Jakarta. Oke, trafficnya ya. Kemudian ternyata penjualan paling banyak ada di Bekasi. Nah, terjadi bisa nggak? Bisa, yang tadi saya bilang sebelumnya. Relevan atau jadi kita tahu, oh ternyata sales sebenarnya banyaknya di Bekasi. Tapi traffic banyak, campaign kita menyerap ke Jakarta. Nah, jadi nanti kan ketemu conclusion, haruskah tetap kita jalankan di Jakartanya gitu kan? Atau tidak perlu gitu. Nah, atau kita akan fokus di Bekasi aja. Nah, contoh kayak gini. Kemudian yang keempat, membuat campaign retargeting atau remarketing. Nah, khusus lokasi tersebut aja. Nah, kita bisa bikin, oh ternyata Jakarta banyak traffic, tapi menghasilkan sales masih relevan nih ke Bekasi. Berarti kita misalkan bikin campaign ke Bekasi sama ke Jakarta untuk remarketing dan retargetingnya. Nah, kita tahu karena lokasi. Jadi kita bikin campaign nggak keseluruhan, terlalu broad gitu kan. Kita bikin hanya ke lokasi-lokasi yang potensial. Nah, ini salah satu kita fitur lokasi. Tapi apakah harus ke spesifik lokasi? Ya enggak juga. Tergantung teman-teman nanti mengatur strateginya ya. Contoh kayak gitu. Kemudian yang kelima, scale budget berdasarkan lokasi. Ini salah satunya. Kalau teman-teman tahu lokasi, oh ternyata lokasi tadi yang kita lihat adalah Jakarta ya. Saya haruskah scale budget di lokasi ini aja ataukah keseluruhan? Teman-teman jawabannya adalah bisa lagi dengan testing ya. Jadi teman-teman bisa tes. Oke, Jakarta sama Bekasi nih. Trafficnya tinggi trafficnya tinggi Jakarta dan penjualan tinggi di Bekasi. Saya naikin khusus di lokasi. Saya naikin misalkan scale up langsung di 50% budgetnya di lokasi ini. Misalkan teman-teman menggunakan Google Ads, berarti up budget by location. Atau duplicate campaign, bikin khusus satu lokasi aja. Misalkan ada lokasi potensial 10, teman-teman bikin 10
campaign berdasarkan lokasi masing-masing dengan keyword masing-masing, di scale budget lebih besar. Contohnya bisa seperti itu. Karena berdasarkan kita punya data, lokasi. Hanya lokasi, kita bisa melakukan banyak hal. Kemudian dan lain-lainnya. Nah, salah satunya lagi adalah misalkan kita ini cara kerjanya Google ya. Jadi kita mengetahui sumber traffic ini nih yang paling penting nih, sumber traffic. Jadi kita mainan di IG, mainan di Facebook, mainan di email, mainan di WhatsApp juga, atau mainan dimanapun gitu. Atau main Bing kali mungkin, atau teman-teman bikin tulisan di Medium mungkin, atau teman-teman bikin di blog gitu kan, dari website sendiri gitu kan. Atau teman-teman bikin channel yang lain, Telegram, contoh kayak gitu. Teman-teman bisa men-tracking sumber traffic dari semua sini gitu kan, sumber traffic ke sini. Kemudian dia masuk ke website kan, atau ke landing page kita. Nah, dari sini kita akan timbul pertanyaan, sumber traffic mana yang paling efektif? Nah, ini dia. Sumber traffic mana yang paling efektif? Dari sini kita harusnya udah tahu ya. Sumber traffic mana yang paling efektif udah jelas. Seorang digital marketer harus tahu lokasi mana yang paling efektif, sumber traffic mana yang paling oke, campaign mana yang paling menghasilkan gitu. Nah, itu yang harus diulik-ulik, harus di brainstorm ya, harus didiskusikan. Memang kadangkala kita sendirian sebagai solopreneur, misalkan saya juga pernah jadi solopreneur, berpikir nih, oh ternyata campaign ini optimal, bagus. Kemudian saya scale. Tapi kalau sendirian biasanya berdiskusi agak cukup berat. Nah, jadi kita mengetahui sumber trafficnya juga. Tapi bahasan di sini lokasi. Ingat ya, kita lagi bahas lokasi. Nah, saya punya contoh gambar dan data ya di sini maksudnya. Jadi saya punya data di sini ada beberapa, yaitu dari Jakarta. Saya kembalikan, saya pakai ini aja biar kelihatan ya. Saya dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Depok, Medan. Nyata saya punya Medan dan Depok ini kurang lebih angkanya sama. Oke. Dari total semuanya new session, semuanya bounce rate-nya, habis itu pay session-nya. Jadi teman-teman, jika menggunakan Google Analytics, sekalipun teman-teman pakai Instagram, pakai analitik yang lain, pastikan teman-teman jangan lupa minimal diinstal lah Google Analytics-nya di website atau landing page teman-teman. Saya ada beberapa case teman-teman yang sudah menjalankan campaign bahkan paid traffic itu Google Analytics-nya tidak dipasang. Sangat sayang sekali. Bahkan saya kadang-kadang di situ sedih. Kok bisa nggak dipasang? Padahal gratis kan, tinggal pasang. Ini dia. Dari daerah kita udah tahu. Kemudian ini adalah sumber-sumber traffic. Nah, teman-teman bisa mengetahui. Ini salah satu contohnya saya adalah sumber traffic dari campaign mana aja yang paling efektif, paling menghasilkan traffic ya. Ini saya lihat dong, 9, 6. Ini kelihatan nih. Saya ada dari campaign yang jalan itu dari Google. Ini dari Google, ini dari Facebook. Kemudian yang remarketing dari Google, ini dari Facebook, Google. Nah, kita bisa ngelihat. Dan ini not set apa mas? Bisa jadi tidak kepasang trackingnya. Terlalu general gitu. Jadi semua direkam not set. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman, harus masang tracking juga. Jadi biar ada reportingnya. Ya kurang lebih saya dapatlah angka ini. Kelihatan ya. Tadi kita sudah tahu dari lokasi. Kemudian dari sumber traffic. Nanti mungkin kita ada pembahasan sumber traffic sendiri. Gimana cara mengetahuinya ya. Kapan insya Allah. Mungkin nanti di kelas lebih detail saya jelasin sumber traffic seperti apa, cara setup dan lain-lainnya. Teman-teman bisa cek di deskripsi bagaimana cara join kelasnya. Mungkin waiting list terlebih dahulu ya, karena kelasnya sedang OTW untuk dibikin. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, sumber mana yang paling oke tadi ya? Kita sudah bahas sumber mana yang paling oke. Kalau saya ambil conclusion, karena notsetnya banyak, akhirnya saya ambil oke, Google masih oke nih. Contoh,
Kemudian lokasi mana? Saya ambil tadi paling besar adalah Jakarta. Atau kita ambil 5 besar ya. Nah, 5 besar ini kita Jakarta, Surabaya, Bandung. Ibu kota ya, Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung. Nah, kita punya 3 lokasi. Kemudian sumber traffic, saya Google masih oke. Saya mainin Google. Di Facebook masih oke? Masih. Tinggal nanti dilihat cost-nya ya. Paling efektif mana, paling murah mana, jelas. Kita nyari paling murah kalau cost gitu. Nah, 2 data ini aja kita bisa mengcombine, memunculkan insight. Melalui sumber traffic mana aja dan dari lokasi mana aja. Ini gitu bisa kita combine. Cuman saya di sini nggak screenshot nggak. Oke, saya di sini nggak screenshot. Sebentar, saya kasih contoh. Nah, dari salah satu data ini aja, ini salah satu combine ya. Saya custom reportingnya itu berdasarkan. Nah, ini saya bisa custom aja. Saya suka-suka deh. Pet traffic, angkanya berubah, kemudian saya rubah lagi, misalkan system with conversion, Android, iOS tipe, converter, non-converter, made purchase. Nah, saya mau lihat returning dari daerah, ternyata tidak ada datanya. Oke, kemudian saya lihat dari all user. Nah, ini dia. Nah, dari sini kan saya bisa combine dari jam saya punya sebelah kiri ya, dari jamnya. Kemudian saya punya daerah juga dan saya punya total usernya. Jadi banyak ya data yang bisa kita combine di istilahnya kita combine ya 2 data ini menjadi satu. Jadi antara dimension dengan metriknya. Oke, saya lupa bahas dimension dan metrik. Mungkin next lah. Insya Allah ini udah cukup. Kita bahas-bahas ringan dan cepat ya. Mungkin kali ini cukup ya bahas tentang lokasi. Insya Allah cukup. Nanti next mungkin besok insya Allah kita bahas yang lain lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wah, kita sudah jadi YouTube untuk menjelasin Google Analytics. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mau lihat deskripsi bagaimana waiting list kelasnya. Silakan cek aja di deskripsi linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.